dua tahap ini yang paling krusial untuk pembuatan pelet ya. Yang pertama itu yang mixing itu kita harus kadar air yang kita gunakan itu harus sesuai dengan formulasinya. Jadi tidak bisa kita pukul rata 5 varian itu kadar airnya sama, kita tidak bisa. Nanti hasilnya akan beda. Jadi pencampuran air ini, terus lamanya kita ngaduk, durasi kita ngaduk bahan baku ini sangat krusial ya sebelum masuk ke mesin cetak. Jadi kalau ada yang orang bilang yang krusial itu mungkin di ekstrudernya, kalau bagi saya yang paling krusial justru di pengadukannya ini. Perkenalkan, nama saya Ongki Pratama, usia 29 tahun, bergerak di bidang usaha produksi pakan ikan koi yang beralamat di Desa Talas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, dengan brand Heiwa Koi Food. Jadi awal mulanya dulu saya bergerak di bidang pakan konsumsi, terutama pakan lele, karena waktu itu permintaan pasar yang cukup besar dan kapasitas mesin saya masih sedikit. Akhirnya saya beralih ke pakan yang dengan penyerapannya tidak sebesar lele, jadi masuknya ke ranah hobi. Nah, dari situ saya mulai coba untuk membuat pakan koi, terus mulai dari riset-riset awal dulu. Selama kurang lebih hampir 2 tahun riset pakan koi. Setelah itu sekarang sudah, alhamdulillah sudah stabil. Koi ini lebih ke pakannya itu unik, beda seperti pakan konsumsi yang lain. Jadi kalau koi ini lebih spesifik lagi untuk pakannya. Ada yang misalkan untuk warna, terus ada yang misalkan untuk bodi, tulang, dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih unik aja, dan semua brand itu memiliki karakteristik masing-masing gitu. Jadi di situ saya juga bisa meningkatkan menyalurkan kreativitas saya di pakan koi ini. Kalau pasarnya sendiri di koi bagaimana ya? Jadi lebih ke pasarnya itu segmennya lebih banyak. Jadi segmen pasarnya itu lebih banyak. Kalau misalkan kalau konsumsi kan ya untuk pembesaran, pembibitan seperti itu. Sedangkan koi itu segmennya lebih banyak. Ada yang breeder, ada yang kiper pun nanti terbagi-bagi. Ada kiper itu yang khusus melihara, misalkan kohaku, ada yang khusus soa seperti itu. Jadi tiap karakter breeder itu berbeda-beda. Jadi segmennya sih lebih luas. Tinggal kita mau ngambil yang segmen yang mana seperti itu. Kalau dari alat-alat yang saya miliki sekarang masih kapasitasnya masih sedikit. Jadi belum sebesar pabrik, tapi untuk dari tahun 2019 sampai sekarang 2025 ini alhamdulillah sudah mulai berkembang, dan nanti mungkin bulan depan kita akan menambah 1 unit pabrik baru lagi. Jadi kalau di Heiwa ini ada 5 jenis pakan, 5 varian pakan. Untuk yang varian pertama ini yang paling ekonomis, jenisnya Super Bulky. Super Bulky ini yang paling ekonomis. Dia sasarannya untuk para breeder dengan kolam tanah, biasanya dengan kolam tanah seperti itu. Untuk petani yang ekonomis. Terus yang kedua kita ada Citagrow. Citagrow ini kenapa ada citanya? Jadi kami
bekerja sama dengan perusahaan premix, salah satu perusahaan premix di Indonesia, PT Cita Indonesia. Jadi dari premixnya kami disuplai dari beliau. Ini kami yang gunakan untuk kelas pakan premium yang ada premix Citanya. Itu yang premium ada 4. Yang pertama ada Citagro. Ini peruntukannya untuk pembesaran, untuk membuat bulky ikan, tapi dengan bahan-bahan yang lebih premium daripada super bulky tadi. Jadi bahan-bahan premium yang berkualitas lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya ada Citagro Color. Grow Color ini kita khususkan untuk pertumbuhan dan warna. Jadi untuk yang mau pertumbuhannya dapat, warnanya juga dapat, pengen langsung jadi satu, nggak sibuk untuk nggak repot untuk nyampur, kita berikan pakan Citagro. Oh ya, untuk kemasannya yang super bulky ini tadi 10 kilo, yang Citagro kemasan 10 kilo, yang Citagro Color kemasan 5 kilo. Terus yang produk keempat ada namanya Fine Red. Fine Red ini kemasan 5 kilo, ini khusus untuk fokus ke warna merah. Jadi mungkin untuk koi-koi jenis kohaku dan soa lebih cocok menggunakan Fine Red ini. Ini spesial kami khususkan karena ini didominasi oleh spirulina dengan kualitas yang tinggi, Fine Red. Ini yang harganya juga paling mahal, Fine Red. Terus yang terakhir ada Cita All In. Cita All In ini lebih ke semua spek pakan koi ini ada di bahan satu, pakan satu namanya Cita All In ini. Mulai dari pertumbuhan, colornya, terus ke buat apa, mediknya seperti itu. Ini lebih ke apa, ke Cita All In ini. Jadi all in semua ada di satu pakan ini. Jadi untuk riset memang ini ya cukup panjang kalau untuk risetnya, R&D-nya itu. Kalau risetnya kami plotkan di setiap breeder koi. Breeder koi di Kediri ini saya kasih support untuk ngeriset pakan saya gitu. Jadi beliau yang lebih tahu, karena kenapa bukan saya, karena breeder sendiri yang akan lebih paham tentang bagaimana apa ya, bagaimana memelihara ikan ini secara apa, secara spesifik. Jadi ada yang breeder itu khusus soa, ada breeder kohaku, ada breeder ini. Jadi saya setiap breeder jenis koi tertentu itu saya ajak kerjasama untuk melakukan riset pakan. Jadi untuk hasilnya bagaimana, kekurangannya dari mana, terus nanti efeknya di air seperti apa, dan kami pun menerapkan breeder dengan area tertentu. Jadi ada yang di tempat mungkin kadar oksigennya atau kadang kaporitnya rendah, atau ada yang mungkin di daerah dekat pegunungan seperti itu. Jadi kita menyesuaikan inilah, kita sebar itu untuk riset-risetnya, dan nanti untuk hasilnya bagaimana kita selalu kontrol, kita selalu data seperti itu. Sebelum akhirnya nanti pakan ini diperbaiki sehingga bisa menciptakan produk yang bagus. Jadi untuk meracik bahannya sendiri, pertama tentu saya akan pelajari dari jurnal-jurnal ya. Dari jurnal kita baca, dari jurnal Indonesia maupun jurnal internasional, kami baca-baca dulu. Terus apa yang harus dikembangkan dari bahan tersebut. Terus selanjutnya kita konsultasi ke formulator yang memang beliau bergerak di pakan koi juga. Jadi saya juga masih belajar ke formulator lain, terutama untuk formulator di pabrik-pabrik besar seperti itu. Jadi adalah rekan-rekan yang bisa diajak sharing, konsultasi. Jadi dari jurnal kita coba konsultasikan, kita lihat bahannya seperti apa, bahannya ada apa enggak di sini, terus suppliernya dari mana. Setelah itu baru kita coba riset ke
koi ya, gitu ya. Kalau hewa itu artinya sebenarnya damai. Kenapa saya pilih hewa? Karena awalnya ini ketika waktu itu lagi santai di depan rumah salah satu breeder koi lah, itu kayak melihat koi terus kayak gitu ya, rasanya kok beda, ada yang beda gitu, beda sama ikan-ikan lain gitu. Ada satu feel yang tenang, yang damai gitu kalau kita lagi santai sambil melihatin koi seperti itu. Jadi untuk kapasitas produksi per hari saat ini 300 kilo pakan. Untuk all size itu kita kan ada 3 ukuran, S, M, L. Kalau S itu 2 mili, M-nya 6 mili, L-nya 8 mili. Nah, jadi untuk 3 kapasitas itu misalkan campur, kita per hari bisa maksimal 300 kilo. Kalau misalkan satu size saja, misalkan M atau S saja, kita bisa lebih banyak, mungkin bisa 400 kiloan seperti itu. Untuk produksi sendiri kami setiap hari produksi mulai hari Senin sampai Sabtu, produksi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap hari produksi. Untuk stoknya sendiri kami jadi barang jadi dari sini langsung kita kirim ke agen. Untuk agennya untuk saat ini ada satu, yaitu Planet Koi, Pak Nurkolis gitu. Jadi barang jadi dari sini langsung kita kirim ke Planet Koi. Betul. Ada juga yang permintaan custom pakan, bisa kami kerjakan, tapi sesuai dengan antriannya. Untuk bahan baku, sebelum kami memakai bahan baku tersebut, kami sudah melakukan riset dulu. Kita uji kualitas dulu bahan bakunya, kita ujikan ke laboratorium. Kita coba dulu selama 1 tahun apakah berubah atau tidak, terus kontinuitasnya stok berubah atau tidak, seperti itu. Jadi kita lebih ke riset suppliernya. Jadi nggak selain riset bahan baku, kita ke riset supplier. Jadi kita memilih supplier yang memang benar-benar dia track recordnya bagus, terus kontinuitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dan ya kualitasnya stabil. Itu yang kami pilih jadi supplier. Jadi tidak asal bahan baku, misalkan bungkil kedelai seperti itu. Misalkan di supplier A bungkil kedelainya kosong, kita bisa lari ke supplier B, C, kita tidak seperti itu. Jadi kita tetap satu supplier. Kita tidak berani pindah-pindah karena variatifnya bahan baku itu di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi kalau di hewa ini gimana ya? Jadi lebih ke ciri khasnya ketika hasilnya ke ikan sih, Pak. Jadi kalau dari bahan bakunya mungkin hampir sama seperti pabrik pakan lain, mungkin yang beda di racikannya kita. Diracikan sama di premix, yang istimewa di premixnya. Kita yang pakai kerjasama sama Cita itu, Cita Indonesia, kita langsung custom, tentu saja dengan konsultasi sama formulator dari Cita Indonesia, kita custom premix yang memang benar-benar tidak terdapat di pakan-pakan lain, gitu, yang spesial lah, racikannya khusus seperti itu. Ya mungkin lebih kalau dari bahan baku makronya lebih ke perbedaan di racikan saja sih. Iya, kami pakai tepung ikan, ada bungkil kedelai, ada corn gluten meal atau CGM, terus ada terigu, terus kita pakai spirulina juga, kita pakai premix. Kalau di dalam premix ini isinya sangat banyak ya. Ini kurang lebih 20 jenis macam bahan yang ada di premix ini. Itu seperti vitamin, mineral, dan lain-lain untuk kesehatan, untuk pemacu pertumbuhannya juga seperti itu. Terus kita pakai minyak salmon untuk sebagai atraktan yang bagus untuk koi. Jadi untuk tahap awal
dari bahan baku datang dari supplier, kami cek dulu, kami lihat dulu dari secara fisik, secara aroma seperti itu, karena kami belum punya lab ya, jadi masih kita cek secara manual saja. Itu organoleptik lah, kita cek secara organoleptiknya. Terus selanjutnya kalau bahan sudah oke, sudah memenuhi standar, kita lanjut ke proses pembuatan pakannya. Yang pertama yaitu penepungan. Bahan tersebut kita tempungkan sehalus 0,8. Kita pakai saringan 0,8. Itu setelah kita tempungkan, terus lanjut lagi ke penimbangan sesuai formulasi. Nah, sesuai formulasinya, jadi 5 jenis varian tersebut formulasinya beda-beda, tergantung kita hari ini jadwalnya mau produksi yang varian mana, yaitu kita timbang sesuai formulasi. Selanjutnya kita aduk atau kita mixer. Itu kita mixer, kita tambahkan kadar air di situ, kita tambahkan air karena extruder yang kami pakai masih extruder kering atau dry extruder gitu. Jadi kita tambahkan air di pencampuran bahan bakunya. Selanjutnya kita cetak menggunakan extruder. Setelah dicetak menggunakan extruder, lanjut ke proses drying atau pengeringan menggunakan oven. Setelah itu setelah kering bahan, lanjut kita proses ke pengayakan atau shifter ya, pakai mesin shifter. Kita ayak, jadi debu-debu atau sisa-sisa pecahan pakan itu kita ayak dulu semua. Kita ambil yang benar-benar pakan yang utuhnya. Setelah itu baru kita coating dengan minyak salmon. Setelah coating minyak salmon, baru kita timbang sesuai dengan packaging atau kemasan varian tersebut. Ada yang 5 kilo, kita timbang 5 kilo atau 10 kilo. Habis itu kita packing, selesai kita kirim langsung ya. Terutama waktu proses mixing sama proses pencetakan extruder, 2 tahap ini yang paling krusial untuk pembuatan pelet ya. Yang pertama itu yang mixing, itu kita harus kadar air yang kita gunakan itu harus sesuai dengan formulasinya. Jadi tidak bisa kita pukul rata 5 varian itu kadar airnya sama, kita tidak bisa. Nanti hasilnya akan beda. Jadi pencampuran air ini, terus lamanya kita ngaduk, durasi kita ngaduk bahan baku ini sangat krusial ya sebelum masuk ke mesin cetak. Jadi kalau ada yang orang bilang yang krusial itu mungkin di extrudernya, kalau bagi saya yang paling krusial justru di pengadukannya ini. Pengadukannya ini kita harus benar-benar bahan ini kadar airnya benar-benar pas sesuai formulasi, seperti itu. Lanjut yang krusial kedua itu di extruder waktu pencetakan. Nah, extruder ini juga penting karena bagus enggaknya pakan secara fisik ya, secara fisik bagus enggaknya pakan itu mudah pecah atau enggak, atau pakan ini tenggelam atau apung, itu semua ditentukan di extruder ini, mesin extruder. Jadi extruder ini parameternya cukup banyak ya. Jadi ada RPM kayak putaran mesin rotasinya itu beda-beda, ada yang RPM feeder, RPM skrunya, ada RPM cutternya, itu beda-beda. Jadi kita harus tiap formulasi pun kita settingannya beda-beda semua, seperti itu. Terus belum lagi nanti ada suhu, kita jadi harus tiap formulasi juga, tiap varian suhunya nanti beda-beda ya, seperti itu. Kalau untuk pakan kami sama seperti pabrikan, jadi sesuai standarnya lah ya. Untuk pakan koi bisa jadi malah lebih lama daripada pakan konsumsi, karena rata-rata untuk pakan koi ini kadar airnya lebih rendah. Untuk pakan koi entah pabrikan, entah hewa, itu kadar airnya lebih rendah daripada pakan konsumsi. Jadi untuk penyimpanannya sendiri cenderung lebih lama. Untuk yang pernah saya riset paling lama itu 1 tahun 2 bulan
itu dengan kondisi penyimpanan yang benar ya, jadi tertutup, jadi setelah dibuka langsung ditutup kembali dengan toples yang rapat seperti itu akan bisa bertahan lama. Yang pertama itu, terutama di kelembapan kita harus jaga, jadi benar-benar kita taruh pakan itu yang suhunya kelembapannya rendah lah, yang kering seperti itu. Terus harus tertutup rapat, intinya itu aja. Insya Allah pakannya bertahan lama. Kalau di Ewa sendiri memberi standar untuk kadaluarsa atau amannya itu 3 bulan ya. Meskipun itu bisa lebih, tapi kami memberikan 3 bulan untuk ini, untuk daya tahannya. Jadi ketika di agen atau ada reseller yang mungkin pakannya sudah lama tertahan dead stock, orang bilang dead stock, ini kita bisa tukar Dewa. Setelah kita 3 bulan lebih, kita tukar dengan yang stok baru. Jadi untuk pakan yang lama tetap kita ambil, mungkin nanti untuk kita kasih ke ikan konsumsi yang ada di sini, nggak apa-apa, untuk ini aja daripada mubazir. Nah, kita yang untuk resellernya kita ganti stok baru. Kalau untuk pasarnya selama ini yang ada resellernya ya, untuk ada yang ada resellernya itu Kediri, Blitar, Sidoarjo, Surabaya, terus Lumajang, Jember, Banyuwangi, itu untuk yang di Jawa Timur. Terus Ponorogo juga ada, Tuban, itu Jawa Timur. Untuk yang luar kota kalau di Jawa itu daerah Bogor, ada Bogor. Untuk Jawa Tengah belum ada. Yang luar Jawa ada NTB, Lombok, terus ada Palembang, ada Palembang, terus Bali ada, sama kalau nggak salah daerah Sulawesi sana, cuma lupa saya kotanya ya. Lupa. Kalau untuk izin yang pertama kita sudah mengantongi izin CPPIB atau cara pembuatan pakan yang baik. Selanjutnya kita izin nomor registrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita sudah punya 2 izin itu. Harapannya ya semoga ke depan bisa lebih bermanfaat sih buat peternak-peternak koi. Jadi yang diharapkan para peternak koi itu bisa kami berikan gitu. Kita mau memberikan yang para breeder koi yang harapkan seperti apa, kita mampu memberikan harapannya seperti itu sih. Kalau untuk tahun ini mungkin ya awal tahun inilah, mungkin bulan-bulan depan atau 2 bulan lagi kita membangun 1 unit pabrik baru lagi, masih 1 lokasi berjejeran dengan pabrik yang lama ini gitu. Dengan kapasitas produksi mungkin yang bisa 3 kali lipat lebih banyak daripada sekarang ya, untuk mencukupi permintaan. Jadi untuk customer atau para breeder yang mau membeli hewan itu nggak sampai ngantri-ngantri gitu, jangan sampai ngantri, kasihan ya. Harus selalu berjuang sih, selalu berjuang dengan ikhlas, karena mungkin perhitungan kita tuh beda sama perhitungannya Gusti Allah ya. Akuntansi kita beda sama akuntansi Gusti Allah. Mungkin kita di awal kayak kok susah menjalankan usaha, susah kok banyak minusnya seperti itu. Tapi yang penting selama kita berjuang dengan ikhlas, kita juga berhati-hati dalam menjalankan usaha, insya Allah bisa berhasil ya. Saya Ongki Pratama, terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.